Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang gas ideal, sekarang kita coba beralih pada gas nyata atau real gas. Kembali kita ulas sebentar perbedaan antara gas ideal dan gas nyata. Jadi kalau teman-teman sedang membahas tentang gas nyata, volume molekul di sini diperhitungkan. Jadi bukan hanya volume wadahnya saja. Kalau pada gas ideal, volume yang kita kenal pada persamaan PV sama dengan nRT, V-nya itu merupakan volume wadah, bukan volume dari molekul itu sendiri. Kemudian pada gas nyata juga, tumbukan yang terjadi bukan tumbukan sempurna ketika molekul ini bertumbukan satu sama lain atau molekul ini bertumbukan dengan dinding, maka akan ada pengurangan energi kinetik. Berbeda dengan gas ideal. Pada gas ideal, energi kinetiknya selalu tetap. Nah, berikutnya adanya interaksi antar molekul. Jadi, ketika molekul ini akan memberikan tekanan pada dinding, ketika menumbuk dinding berarti memberikan tekanan pada dinding, diasumsikan pada gas nyata di sini akan ditarik oleh molekul-molekul lainnya, sehingga tekanan yang diberikan kepada dinding itu berbeda ketika kita mengasumsikan sistem itu dalam asumsi gas ideal. Karena ketika molekul itu akan menumbuk dinding, akan ditarik melalui interaksi antar molekulnya itu tadi. Sekarang coba kita lakukan koreksi persamaan dari gas ideal ke gas nyata. Pada gas ideal, sebelumnya sudah kita diskusikan, pada gas ideal, persamaan yang berlaku pada gas ideal, persamaan yang berlaku di sini PV sama dengan nRT. Sekarang bagaimana dengan gas nyata? Yang pertama, terkait tekanannya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui di sini, saat molekul akan menumbuk dinding, molekul mengalami gaya tarik. Yang gaya tariknya itu berbanding lurus dengan jumlah molekul atau kerapatannya. Jadi gaya tariknya itu kita gunakan istilah kohesi ya. P kohesinya di sini sebanding dengan N per V dan N per V, maka kita peroleh persamaan seperti ini. P kohesi sama dengan AN kuadrat per V kuadrat dengan A merupakan konstanta. Itu tarikan oleh molekul yang berada di belakang molekul yang akan menumbuk dinding itu tadi. Berikutnya, karena ada gaya tarik-menarik antar molekul, tekanan gas yang sebenarnya akan lebih rendah dari tekanan gas ideal. Jadi, P pada persamaan keadaan di gas ideal ini akan ini lebih tinggi daripada gas nyatanya. Karena kenyataannya ketika molekul itu akan menumbuk dinding, ditarik lagi oleh molekul di belakangnya. Maka kita peroleh persamaan P nyata sama dengan P ideal dikurangi P kohesi. Kita masukkan persamaan ini tadi, kita substitusikan P sama dengan P ideal dikurangi A N kuadrat per V kuadrat. Berikutnya, untuk koreksi volumenya. Volume wadah harus terdiri dari volume gas dan volume bebas untuk gerak molekul. Kalau pada gas ideal, yang kita perhitungkan hanya volume wadah. Tapi kalau pada gas nyata, volume tiap molekul dan volume ruang bebas di dalam wadah itu semuanya harus diperhitungkan. Maka dapat kita susun satu persamaan matematis dalam bentuk V sama dengan NB plus nRT per P. Dengan volume setiap molekul disebut B, maka untuk N molekul gas, volume fisik gas adalah NB. Dengan B merupakan tetapan sebagai koreksi terhadap volume yang nilainya bergantung pada jenis gas. Jadi nilai
A sama B, A dan B di sini merupakan nilai tetapan yang bergantung dengan jenis gas. Nah, itu bisa kita lihat pada daftar berikut ini. Pada daftar berikut ini, teman-teman. Bergantung dengan jenis gasnya. Nah, berikutnya kita lanjutkan kembali. Dengan B merupakan tetapan sebagai koreksi terhadap volume yang nilainya bergantung pada jenis gas. Persamaan ini dapat disusun ulang menjadi, jadi persamaan V sama dengan NP ditambah nRT per P dapat kita susun dalam bentuk seperti ini. Tahu ya teman-teman caranya? V dikurangi NB sama dengan nRT per P. Maka kalau kita tukar tempat antara ini dengan ini, kita tukar tempat ya, P sama dengan nRT per V dikurangi NB. Jadilah persamaannya seperti ini. Berikutnya, karena ini merupakan persamaan koreksi dari volumenya. Jadi awalnya di sini kan kita punya persamaan sebenarnya PV sama dengan nRT. P sama dengan nRT per V. V-nya sendiri mendapatkan koreksi menjadi seperti ini. Jadi kita akan memperoleh persamaan. Kita masukkan persamaan ini. Ini merupakan P ideal ya. Jadi P ideal yang V-nya sudah dikoreksi. Jadi ini dimasukkan ke sini. Jadilah ini persamaan seperti ini. Jadi kemudian bisa kita bentuk satu persamaan. Dari sini P plus N kuadrat A per V kuadrat dikalikan V dikurangi NB sama dengan nRT. Ini merupakan persamaan pada gas nyata yang disebut dengan persamaan van der Waals. Sebenarnya ada banyak koreksi ya di persamaan van der Waals ini, tapi tidak perlu kita diskusikan, cukup sebagai pengetahuan saja. Nanti coba kita bandingkan ketika kita menghitung variabel keadaan menggunakan persamaan pada gas ideal dengan menggunakan gas nyata. Contohnya di sini, hitunglah tekanan suatu sistem gas yang terdiri dari 1 mol gas CO2 dalam volume 0,5 liter pada 50 derajat Celcius. Yang pertama menggunakan persamaan gas ideal, yang kedua menggunakan persamaan van der Waals. Kalau kita selesaikan menggunakan persamaan gas ideal, maka yang pertama ini sebagai A dan ini sebagai B. Yang pertama, PV sama dengan nRT. Maka P, karena yang ditanyakan di sini tekanan ya, P sama dengan nRT per V. N-nya 1 mol, L-nya bernilai 0,08205 atm per mol Kelvin. 50 derajat Celcius ini kita jadikan kita konversikan ke dalam suhu Kelvin, ke dalam satuan Kelvin, kita peroleh 323 Kelvin dibagi volumenya 0,5 liter, maka kita peroleh sebesar 53 atm besar tekanannya. Sekarang bagaimana jika kita selesaikan menggunakan persamaan van der Waals? Kita mengingat kembali lagi persamaan pada gas nyata. P plus A N kuadrat per V kuadrat V dikurangi NB sama dengan nRT.
Maka P-nya sendiri sama dengan nRT per V dikurangi NB dikurangi AN kuadrat per V kuadrat. Dengan demikian, sekarang kita masukkan semua. 1 mol, N-nya 1 mol ya, dikalikan 0,08205. Satunya tidak perlu saya tulis, agar tidak terlalu panjang. T-nya 323, dikalikan ya, dibagi. V dikurangi NP berarti 0,5 dikurangi N-nya 1 mol, berarti 1 mol. B-nya, nah coba kita cek, karena ini CO2, ternyata BCO2 di sini 4,28 kali 10 pangkat min 2. 4,28 kali 10 pangkat min 2. Dikurangi, A-nya sekarang kita cek, 3,59. 3,59 N kuadrat berarti 1 mol kuadrat. 1 mol kuadrat sama saja ya, hasilnya nanti tetap 1 dibagi dengan V kuadrat. V-nya tadi 0,5 kuadrat. Kalau teman-teman menghitung dengan teliti, maka teman-teman akan menemukan hasilnya sebesar 43,6 ATM. Di sini saya mendapatkan data bahwasanya secara percobaan, ketika dilakukan percobaan memasukkan satu gas, mengukur dalam kondisi seperti ini, secara empiris ditemukan tekanannya sebesar 41,2 ATM. Jadi ternyata ketika kita menggunakan pendekatan persamaan gas ideal, kita temukan tekanannya sebesar 53 ATM, sedangkan ketika menggunakan persamaan van der Waals kita temukan 43,6 ATM. Jadi ternyata tekanannya lebih dekat ketika kita menggunakan persamaan van der Waals, gitu ya. Jadi perbedaannya antara gas nyata sama gas ideal. Gas ideal itu sebuah keadaan idealisasi ya. Nah, isotermnya seperti ini diagramnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengenal diagram isoterm pada gas ideal, dia bentuknya bagus seperti ini. Sedangkan pada gas nyata, ketika satu sistem itu mendapatkan tekanan dari di sini. Ketika satu sistem itu volumenya diekspansikan dari V4, lihat ya, dari sini. Kita bacanya dari bawah sini. Dari V1 ke V2, perubahannya lihat. Coba diperhatikan ya. Jadi beda, kalau di sini bentuknya bagus, tapi di sini ada perubahan. Contohnya ini, perubahan dari V3 ke V4 hanya menghasilkan perubahan P yang sangat kecil. Itu pada T1. Pada T2, coba perhatikan. Pada TR ya ini ya. Kemudian pada T3, T4. Nah, pada suhu T3 dan T4 di sini bentuk garisnya, garis proses isotermnya sudah mirip dengan ketika kita menggunakan idealisasi atau pada gas ideal di sini. Ya. Cukup sekian sekedar pengetahuan tentang gas nyata. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.